Shalom. Shalom. Selamat pagi Bu Guru Rina. Selamat pagi Bu Guru Yola. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Walaupun kita belum bisa ibadah tatap muka secara langsung, kita harus bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, Ibu Guru mengajak semuanya untuk bangkit berdiri dan mari kita menyanyikan Hari Ini Harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang satu kali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Masih tetap berdiri, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Silakan duduk. Anak-anak di rumah pasti semua sudah terima rapor. Nah, bagaimana hasilnya? Pasti baik kan? Nah, kita bersyukur karena meskipun tahun kemarin kita masih belajar dari rumah, tapi kita boleh bergembira saat ini, kita boleh terima rapor, kita boleh naik kelas. Nah, sekarang kan kita masuk dalam musim liburan. Kalau Ibu Guru Vita, liburannya di mana? Tetap di rumah saja Ibu Guru Lia. Kalau anak-anak di rumah, liburan kemana? Ya, kita harus tetap liburan dari rumah, bermain dari rumah, belajar juga dari rumah, dan beribadah dari rumah. Nah, betul sekali Bu Guru Vita. Nah, meskipun kita liburan saat ini, tapi kita harus tetap di rumah saja ya. Nah, kita bersyukur Tuhan boleh menjaga kita sampai saat ini. Kita mau menyanyi satu lagu. Lagunya judulnya Yang Jagaku Selalu.
Anak-anak, dalam seminggu ini kita sudah melakukan segala kegiatan kita, walaupun kita dari rumah, tapi semua itu pasti anak-anak pernah buat salah, baik kepada mama, bapak, saudara kita, terlebih Tuhan. Pada saat ini kita mau mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mengakui kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu, baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja. Tuhan tolong kami untuk kami mau mengakui dan mengampuni kesalahan dan dosa kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, kita sudah mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mau baca berita anugerah. Semuanya ambil Alkitabnya. Yang sudah bisa membaca, silakan buka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Yang bisa membaca kita baca bersama-sama ya. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita berdoa dulu. Semuanya duduk yang manis, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kami mohon Tuhan Yesus tolong kami supaya kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Kami boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tolong Ibu Guru yang akan membawakan cerita, kiranya boleh membawakan cerita dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salomo adalah anak dari Raja Daud. Salomo menggantikan ayahnya menjadi raja atas bangsa Israel. Salomo dia taat pada Tuhan. Salomo lalu meminta kepada Tuhan satu permintaan Salomo, yaitu supaya dia diberikan hikmat untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Pada suatu hari datanglah dua orang ibu ke istana Raja Salomo. Dua orang ibu ini dia memperebutkan satu bayi. Ibu A dan ibu B baru saja melahirkan bayi, tetapi salah satu dari bayi mereka ada yang meninggal. Nah, ibu A berkata bahwa bayi ibu B itu telah mati karena dia meniduri bayinya. Ibu A dia lalu bercerita kepada raja bahwa ibu B itu dia sudah menukar bayinya ketika saya tidur. Lalu ketika saya bangun, saya melihat itu bukan bayi saya. Ibu B, dia bilang sama raja, dia berkata, tidak, anakku lah yang hidup dan anakmu yang mati. Ibu A, dia berkata, bukan, anakmu yang mati dan anakku lah yang hidup. Anak-anak, ibu B, ibu yang sebenarnya anaknya yang meninggal, dia ternyata berbohong kepada Raja Salomo. Dia menjelaskan bahwa yang meninggal itu adalah anak ibu si A dan anak yang hidup itu adalah anaknya. Ibu A dan ibu B ini mereka terus bertengkar di hadapan Raja Salomo. Lalu Raja Salomo berkata kepada para prajuritnya, ambillah pedang
bagi dua tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua. Lalu berikanlah yang sepotong kepada ibu si A dan yang sepotong lagi berikan kepada ibu si B. Nah, ibu A lalu berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepada ibu si B. Jangan sekali-kali membunuh bayi itu." Tapi ibu B, dia berkata, iya, lebih baik bagi dua saja supaya bayi itu mati. Supaya dia tidak punya anak dan saya juga tidak punya anak. Anak-anak, Raja Salomo dalam mengambil keputusan, dia selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Raja Salomo lalu berdoa, dia menyerahkan masalah tersebut kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doa Salomo sehingga Raja Salomo bisa mengambil keputusan yang tepat. Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa ibu A adalah ibu yang asli, ibu yang memiliki bayi yang hidup itu. Karena ibu A, dia mempunyai belas kasihan kepada bayinya. Lalu Raja Salomo memberikan bayi itu kepada ibu A. Anak-anak, Tuhan dia pasti senang kalau kita anak-anaknya selalu mengandalkan hikmat Tuhan dalam menghadapi setiap masalah. Amin. Anak-anak, cerita Alkitab kita tadi itu terdapat dalam Alkitab pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 28. Pertama Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-28. Nanti anak-anak yang sudah bisa membaca sendiri ya. Yang belum, minta tolong kepada orang tua atau kakak untuk membacakannya. Anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, sekarang anak-anak siapkan persembahannya ya. Nanti persembahannya anak-anak masukkan dalam amplop. Jangan lupa tulis sektornya dari sektor dadi, sektor raput, banta-bantaeng atau benteng, dan dari kelas anak Indria atau anak kecil. Setelah itu minta tolong sama mama atau papa untuk bawa ke gereja ya. Nah, sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita ulang sekali lagi ya. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Anak-anak duduk yang manis, semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah boleh menyertai kami selama seminggu lamanya. Kami boleh ada sekarang mendengarkan kembali cerita Alkitab.
kami boleh menyanyi memuji nama Tuhan. Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami anak-anak-Mu semua. Kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sudah boleh mendengarkan cerita Alkitab. Ajar kami Tuhan supaya kami juga mau menyerahkan seluruh permasalahan, seluruh pergumulan kami yang kami hadapi ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh membawa persembahan. Berkati persembahan itu supaya boleh kami pakai di sekolah minggu dengan baik. Kami berdoa untuk orang tua kami, mama dan papa dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus tolong supaya mama dan papa boleh bekerja dengan baik, boleh mendidik kami anak-anaknya, agar kami juga boleh selalu dengar-dengaran. Tuhan tolong kami selalu dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus tolong yang dalam bangku kuliah, yang sudah bekerja. Tuhan Yesus tolong semuanya supaya Bapak dan Ibu guru selalu setia, selalu rajin untuk mengajar sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin ada yang berada dalam kelemahan tubuh, ada yang sakit. Tuhan Yesus tolong sembuhkan, berkati makanan, berkati minuman, berkati obat-obatan, supaya semuanya itu boleh menjadi saluran berkat kesembuhan buat anak-anak yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu yang sudah boleh kami alami. Kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sudah boleh mengikuti ujian, kami sudah boleh mengikuti ulangan kenaikan kelas. Biarlah Tuhan Yesus tetap menyertai kami di kelas yang baru. Tuhan Yesus, ini doa kami, ini ucapan syukur kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semuanya berdiri dan mari kita menyanyikan lagu Sudah Waktunya Hendak Kita Pulang. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Kita menyanyi lagi lagu Dada Dada. Selamat pagi, nyaman tangan, lambai tangan, waktunya berpisah. Selamat pagi, nyaman tangan, lambai tangan, waktunya berpisah. Anak-anak di rumah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi tak bosan-bosannya ibu guru untuk mengingatkan anak-anak semua untuk tetap di rumah saja. Karena ini kita lagi liburan, tetap di rumah saja, bermain di rumah. Dan
Kalau memang harus keluar, jangan lupa selalu memakai masker seperti ini. Dan harus rajin-rajin mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir supaya kita tetap bersih, tetap sehat. Anak-anak di rumah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.